Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyatika Zuhud, saya dari kelas 3B, kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi bab 10 mengenai landasan penyusunan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat signifikan, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung atau rumah yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi guncangan kencang, bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian pula dengan halnya kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing. Dan yang menjadi taruhannya adalah manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Terdapat 4 landasan yang dapat dijadikan landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dan landasan organisatoris. Landasan kurikulum yang pertama adalah filosofis. Kajian filsafat pada awalnya mempersoalkan hakikat manusia, siapa manusia itu, apa tugas dan kewajiban manusia, dari mana manusia berasal, mau ke mana setelah hidup ini, dan berangkat dari hakikat manusia ini, maka muncul berbagai kajian yang dilahirkan dari pemikiran filsafat. Seperti manusia itu adalah makhluk beragama, makhluk sosial, makhluk yang berbudaya. Sebagai pengantar untuk mengkaji hakikat manusia tersebut, maka muncullah tentang hakikat benar salah yang diwadahi oleh ilmu atau logika, hakikat baik buruk yang diwadahi oleh etika, dan hakikat indah jelek yang diwadahi dalam ilmu estetika. Yang kedua, ada sosiologi, nilai-nilai sosiologi kemasyarakatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum harus berlandaskan kepada landasan sosiologis? Anak-anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik informal, formal, maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan masyarakat. Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga hal tersebut pada halnya merupakan landasan yang sangat mempengaruhi penetapan isi kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang terorganisasi yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan yang lain. Sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi saat ini, terutama sebagai pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan hidup masyarakat semakin luas dan semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Perkembangan masyarakat tersebut menuntut tersedianya proses pendidikan yang relevan. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan kehidupan dalam suatu masyarakat, sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi masyarakat di mana mereka hidup. Yang ketiga ada psikologi, nilai-nilai asasi atau fitrah anak. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu, yaitu antar peserta didik dengan pendidik, dan juga antar peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, benda, dan tumbuhan, karena salah satunya yaitu kondisi psikologis yang dimilikinya. Benda dan tanaman tidak mempunyai aspek psikologis, sedangkan binatang tidak memiliki taraf psikologis yang lebih tinggi dibanding manusia, yang juga memiliki akal sebagai titik pembeda di antara keduanya. Karakteristik perilaku pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan bahan kajian dari psikologis. Bahan kajian dari psikologi perkembangan yang dialami oleh individu pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru atau instruktur selalu mencari upaya untuk dapat membelajarkan para peserta didiknya cara belajar dan mengajar yang bagaimana yang dapat memberikan hasil optimal, dan bagaimana proses pelaksanaannya membutuhkan kajian atau studi yang sistematik dan mendalam. Studi tersebut merupakan bidang kajian dari psikologi belajar. Yang keempat ada yuridis, yakni ketentuan hukum yang berlaku, bahwa kurikulum yang dihasilkan harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum atau dijadikan
atau dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kurikulum yang telah dibuat. Sekian materi bab 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.